Relaksi makna homonimi dan polisemi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hemas Roro Pramesti dengan NPM akhir 06. Perkenalkan, saya Bella Yulia Pratiwi dengan angka NPM terakhir 17. Saya Anissa Rosidayana dengan nomor NPM terakhir 71. Saya Niratri Asika Devi dengan angka NPM terakhir 85. Polisemi menurut HR 2013 merupakan perangkat bahasa pada kata juga frasa yang memiliki makna ganda atau makna lebih dari satu. Contohnya yang pertama, kata akar bermakna bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah, asal mula atau unsur yang menjadi dasar pembentuk kata. Yang kedua, tangan dapat berarti anggota badan dari siku sampai ujung jari atau pembantu utama. Selanjutnya, pengertian homonimi. Menurut Ullman 2014 mendefinisikan homonimi sebagai dua kata atau lebih yang memiliki bunyi identik atau mirip-mirip. Menurut Al-Washiah 1986 mendefinisikan homonimi sebagai kata-kata yang diucapkan sama. Kemudian menurut HR 1995 menyatakan terdapat 3 jenis homonimi. Yang pertama, homonimi yang homofon, yang kedua, homonimi yang homograf, dan yang ketiga, homonimi yang homofon dan homograf. Contoh homonimi, yang pertama, bisa berarti mampu atau dapat dan zat beracun. Yang kedua, bulan berarti kalender atau nama satelit. Kemudian selanjutnya, persamaan polisemi dan homonimi. Polisemi dan homonimi keduanya merupakan fenomena kegandaan makna dalam penggunaan bahasa. Polisemi menunjukkan bahwa dua memiliki lebih satu makna. Sedangkan homonimi yaitu kesamaan tulisan dan lafal dua kata yang berbeda. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu contoh. Yang pertama, kata ular berbisa dan dia tidak bisa datang. Kata bisa pada kedua contoh tersebut dikatakan homonim atau homofon karena dinyatakan dalam satu bentuk. Selain itu, kata bisa bermakna lebih dari satu. Oleh karena itu, dikatakan pula polisemi. Selanjutnya materinya perbedaan polisemi dan homonimi. Perbedaan antara polisemi dan homonimi dapat dilihat dari analisis komponennya. Pada hakikatnya hanya bertumpu pada derajat kesamaan, lalu ada perangkat bentuk yang sama sekali tidak mengandung kesamaan salah satu makna pun. Seperti bisa, dapat, dan bisa racun. Dan ada perangkat bentuk yang mengandung sebagian komponen makna yang sama seperti pukul jam dengan mepukul. Yang kedua, contoh selanjutnya perbedaan makna pada bentuk polisemi menurut NIDA 1974. Umumnya meliputi perbedaan komponen makna proses, objek, hasil, atau keadaan. Contohnya, paku yang digunakan untuk memaku. Selanjutnya, saya paku, dan yang terakhir sejenis tanaman hias. Karena tuntutan perkembangan zaman, manusia memerlukan kosakata baru sebagai alat untuk menyatakan pikiran, perasaan, keinginan. Hal tersebut dapat diatasi dengan cara berikut. Yang pertama, menciptakan kata baru. Kedua, menggali kata lama yang dipakai lagi. Ketiga, mempertahankan kata yang ada tetapi memperluas maknanya. Yang keempat, mempertahankan kata yang ada tetapi memperluas lingkungan pemakaiannya. Yang kelima, mempertahankan kata yang ada tetapi memperluas bentuknya. Dan yang terakhir, menyerap kata dari bahasa lain. Lalu, untuk cara membedakan polisemi dan homonimi dapat dipertimbangkan melalui pendapat Ullman dan Wainwright 1962 yang dikutip oleh Leher. Ullman menyatakan yang pertama, dua kata adalah homonim jika identitas fonologisnya adalah hasil perubahan bunyi. Yang kedua, dua kata adalah homonim jika ejaannya berbeda. Sedangkan Wainwright 1963 menyatakan kita memiliki polisemi ketika dua token memiliki setidaknya satu disegmentum atau fitur semantik yang sama, dan homonim jika tidak ada kesamaan. Terima kasih. Saya selanjutnya materi dari rekan saya. Saya Anissa Rosidayana dengan nomor NPM terakhir 71. Di sini akan menyampaikan materi tentang variasi polisemi. Polisemi mengkaji suatu kata, bentuk atau struktur yang memiliki beragam arti. Konsep ini seringkali tumpang tindih dengan homonimi yang meliputi homograf yaitu bentuk yang sama dan homofon yaitu bunyi yang sama.
baik homograf maupun homofon dapat memiliki lebih dari satu makna yang merupakan ciri khas polisemi. Hal ini terjadi karena adanya hubungan yang memotivasi antara makna-makna tersebut, baik dalam polisemi maupun homonimi. Menurut Kruse, tahun 2004 terdapat berbagai cara untuk mengelompokkan hubungan antar makna dalam polisemi yang dikenal sebagai perbedaan makna hubungan linear dan non-linear. Yang pertama, yaitu ada hubungan polisemi linear. Hubungan polisemi linear ini terjadi ketika makna-makna sebuah kata yang memiliki banyak arti saling berkaitan secara berurutan. Seperti garis lurus, biasanya ada satu makna yang lebih memiliki dasar atau umum, dan makna-makna lainnya lebih spesifik atau khusus. Jika salah satu makna kata tersebut dapat memahami makna lainnya karena adanya hubungan dasar dan spesifik ini, contohnya yaitu sebagai berikut. Contohnya yaitu kata kaki memiliki beberapa makna, yaitu yang pertama kaki manusia, yaitu bagian tubuh untuk berjalan, memiliki makna dasar. Kemudian kaki meja, yaitu penyangga meja, menjadi makna spesifik. Yang ketiga ada kaki gunung, bagian bawah gunung menjadi makna spesifik. Dalam contoh tersebut, makna kaki sebagai bagian tubuh manusia adalah makna dasar. Makna kaki pada meja dan gunung merupakan makna spesifik yang dikembangkan dari makna dasar tersebut. Dapat dilihat bahwa hubungan linear antara makna-makna ini meliputi yaitu makna dasar kaki, makna spesifik kaki meja, dan makna spesifik kaki gunung. Jadi, dapat dilihat bahwa makna-makna kaki ini saling berhubungan secara linear. Makna dasar menjadi landasan bagi makna-makna spesifik lainnya. Selanjutnya ada autohiponimi. Autohiponimi terjadi satu kata bisa merujuk pada makna umum dan juga makna khusus yang lebih terbatas, bahkan bisa kontradiktif dalam konteks tertentu. Contohnya yaitu kata anjing, makna umumnya yaitu anjing merujuk pada seluruh kelompok hewan yang termasuk dalam spesies Canis familiaris. Misalnya, pemilik anjing dan kucing harus mendaftarkan hewan peliharaan mereka. Kalimat tersebut memiliki makna generik. Makna khususnya anjing juga bisa merujuk pada spesifik pada anjing jantan. Misalnya, itu bukan anjing, itu anjing betina. Kalimat tersebut memiliki makna spesifik. Dalam contoh kedua ini, ada kontradiksi karena anjing betina secara umum tetap termasuk dalam kelompok anjing. Namun, dalam konteks tersebut, anjing digunakan untuk merujuk pada anjing jantan, yang menunjukkan makna yang lebih spesifik. Contoh kedua yaitu ada kata minum. Makna umum minum berarti memasukkan cairan ke dalam mulut. Contohnya, kamu tidak boleh minum apapun pada hari operasi. Kalimat tersebut memiliki makna generik. Kemudian ada makna khusus minum juga bisa berarti mengonsumsi minuman beralkohol. Contohnya, John tidak minum, dia akan minum jus jeruk. Kalimat tersebut memiliki makna spesifik. Dalam contoh kedua ini, tidak minum mengacu pada tidak mengonsumsi alkohol. Meskipun jus jeruk tetap merupakan cairan yang diminum, hal ini menunjukkan makna spesifik dari minum. Selanjutnya dalam KBBI, kata minum bermakna yaitu yang pertama, memasukkan air atau benda cair ke dalam mulut dan meneguknya. Yang kedua, mengisap, dilarang mengisap rokok di tempat penjualan bensin. Yang ketiga, mengisap madat ataupun minum madat. Yang keempat, ada mengisap darah orang. Hal ini menunjukkan bahwa satu kata dapat memiliki berbagai makna bergantung pada konteks kalimat. Selanjutnya yaitu ada automeronimi. Automeronimi terjadi dengan cara yang mirip dengan autohiponimi, tetapi lebih khusus karena merujuk pada bagian dari suatu objek, bukan hanya subtipe dari objek tersebut. Perbedaannya seringkali sulit dikenali karena keduanya dapat digunakan secara tumpang tindih dalam komunikasi. Kata yang bisa merujuk pada keseluruhan benda sekaligus bagian dari benda itu. Contohnya yaitu ada kata pintu yang bisa merujuk pada keseluruhan struktur pintu atau bagian-bagiannya saja, seperti daun pintu, engsel, ataupun ambang pintu. Misalnya, dalam
dalam kalimat kami melepas pintu itu dari engselnya dan keluar melalui pintu tersebut. Kata pintu pada awal kalimat mengacu pada daun pintu, sedangkan pada akhir kalimat dapat merujuk pada ruang ataupun pembukaan yang ditinggalkan setelah pintu dilepas. Konsep ini berkaitan erat dengan prinsip pars pro toto atau bagian mewakili keseluruhan dan totem pro parte, yaitu keseluruhan mewakili bagian. Dalam bahasa, kata bagian memiliki makna yang bergantung pada konteks. Misalnya, dalam pengertian pembagian sesuatu. Misalnya, kalimat ruangan ini dibagi menjadi 2 bagian. Selanjutnya ada jatah dalam kalimat setiap orang mendapat bagian makanan yang sama atau sebagai komponen suatu benda. Misalnya dalam kalimat jantung adalah bagian penting dari tubuh manusia. Sebaliknya, kata kepingan memiliki makna yang lebih spesifik, yaitu pecahan kecil atau potongan sesuatu. Seperti dalam kalimat kepingan kaca berserakan di lantai setelah jendela pecah. Saya Niratri Asika Devi dengan angka MPM terakhir 85, izin untuk melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu hubungan polisemi non-linear. Hubungan polisemi non-linear yang akan dibahas di sini adalah metafor dan metonimi. Yang pertama ada metafor, yaitu penggunaan kata atau frasa yang maknanya tidak sesuai dengan arti harafiahnya, tetapi dapat dipahami. Menurut Lakoff dan para ahli, metafor sangat umum digunakan dalam bahasa sehari-hari. Metafor bukanlah penyimpangan dari arti sebenarnya atau penggunaan bahasa yang tidak benar, melainkan membantu individu dalam mengekspresikan makna dengan cara yang lebih dalam atau kreatif. Contohnya pada kata setia. Secara kognitif, kata setia bisa dipakai dalam berbagai konteks yang berbeda. Tetapi secara leksikal, setia berarti patuh atau taat. Selanjutnya ada metonimi, yaitu cara menggunakan kata kiasan dengan mengamati suatu hal dengan hal lain yang berkaitan erat dengannya. Contohnya seperti kata-kata yang berkaitan dengan waktu, seperti minggu, bulan, tahun. Bisa juga memiliki arti yang berbeda tergantung dengan konteksnya. Dalam arti kalender, kata bulan merujuk pada waktu dari tanggal 1 sampai 30 atau 31. Sedangkan dalam arti non-kalender, bulan bisa berarti jangka waktu 4 minggu penuh dari hari apapun. Terakhir ada simpulan dari materi yang kami bahas, yaitu polisemi dan homonimi adalah 2 fenomena linguistik yang berkaitan dengan makna kata bahasa. Polisemi merujuk pada satu kata yang memiliki lebih dari satu makna yang saling terkait, sedangkan homonimi adalah 2 atau lebih kata yang memiliki bentuk atau bunyi yang sama tetapi maknanya berbeda dan tidak memiliki hubungan semantik. Dalam analisis lebih lanjut, variasi polisemi dapat dibedakan menjadi hubungan linear dan non-linear. Metafora dan metonimi adalah contoh dari hubungan non-linear. Metafora melibatkan transfer makna dari satu konteks ke konteks lain. Sedangkan metonimi menggunakan nama ciri atau atribut untuk merujuk pada hal lain. 2 konsep ini menunjukkan bagaimana bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai cerminan dari cara manusia berpikir dan memahami dunia. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.